Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risa Sandarani dari Pendidikan Geografi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial georeferencing dengan data vektor dan mendigitasi peta. Pada kesempatan kali ini juga, saya membuat tutorial ini dengan menggunakan ArcMap atau ArcGIS. Nah, yang kita perlukan selanjutnya yaitu, peta RBI. Nah, saya sudah mendownload peta RBI lembar Kawalu ya. Lalu kita drop peta ini ke sini, ke ArcGIS. Nah, lalu sudah muncul kayak gini, sudah muncul spasialnya, kita klik OK. Nah, yang perlu diperhatikan terlebih dahulu yaitu, kita ke legenda dulu. Nah, di legenda ada garis lintang dan garis bujur. Nah, kita harus tulis atau ingat koordinat dari peta ini karena kita akan membuat 4 titik control point untuk di georeferencingkan. Nah, di sini saya menggunakan peta rupa bumi digital Indonesia dengan lembar Kawalu dengan skala 1:25.000. Nah, selanjutnya kita pergi ke layers, kita klik kanan, nanti ada properties atau data frame property. Nah, di sini kita akan menggunakan koordinat sistem WGS 184. Nah, lalu klik OK. Dan selanjutnya, setelah ini kita langsung saja ke ujung dari peta ini untuk membuat control point. Nah, caranya kursornya berada pada garis lintang dan garis bujur pada suatu sudut peta. Nah, di sini kita add control points untuk mendapatkan satu titik koordinat control point. Nah, kita di sini klik kiri. Apabila sudah pas, klik kiri. Nah, muncul nomor 1, angkanya warna hijau, berarti itu belum menjadi suatu titik control point. Nah, setelah itu, kita klik kanan, kita masukkan data input yang sudah kita tulis atau ingat. Nah, di sini pada lembar peta Kawalu, longitude-nya berada pada 108 07. Kita ininya 30 dengan latitude-nya 7 22 30. Nah, di sini kita harus menitiknya longitude pada X dan latitude-nya pada S. Lalu tekan OK. Nah, kita juga akan membuat 4 titik lagi, berarti kita tinggal membuat titik yang kedua. Sama seperti kita membuat titik control point pada pertama, kita juga harus memperhatikan apakah sudah berada pada garis lintang dan garis bujur, tepi garis lintang dan garis bujur. Nah, kita langsung ke add control points, lakukan hal yang sama, yaitu dengan
Apabila sudah pas, nah, kita klik kiri. Lalu kita di sini akan klik kanan, input, latitude-nya, longitude-nya 108, 15, 00, dengan latitude-nya 07, 22, 30. Nah, ini berada pada AIS ya, kawan-kawan. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, apabila muncul seperti ini, nggak perlu khawatir, kita bisa langsung ke peta rupa buminya, klik, lalu klik kanan, ada zoom to layer. Nah, muncul. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis atau titik control point yang ketiga dengan langkah-langkah yang sama seperti yang pertama dan kedua. Apabila sudah cukup, kita langsung ke add control points. Klik kiri. Longitude-nya kita masukkan, yaitu 108, 15 menit, 00 detik. Dengan latitude 7, 30, 00 detik. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat titik control point yang terakhir. Sama seperti membuat titik control point yang ke-1, kedua, dan ketiga. Maaf apabila di sini sedikit berisik. Nah, kita titikkan lebih. Kita ke add control points. Klik kiri. Klik kanan. Input. Lalu masukkan latitude-nya. Longitude-nya. Ini berarti 30. Latitude-nya 30, 7, 30, 00 detik. Nah, apabila sudah, lalu OK. Nah, kita sudah mendapatkan 4 titik control point. Nah, selanjutnya apabila sudah dirasa beres, kita bisa lihat di review viewer. Oke. Nah, nanti ada errornya berapa dari peta ini. Kalau dirasa sudah cukup, kita close saja. Kita klik lagi zoom to layer, lalu kita georeferencingkan dengan mengupdate georeferencing atau meresiti. Nah, kita menggunakan update georeferencing. Nah, apabila sudah
selesai, kita selanjutnya akan membuat data vektor. Nah, kita buka katalog. Nah, di sini kalian bisa menghapus terlebih dahulu ini, mengganti dengan file yang kalian sudah buat. Nah, di sini kan saya sudah membuatnya dalam data praktikum SIG. Nah, buka saja. Nah, kita bisa tambah atau mengkontekkan ke folder lainnya. Nah, di sini kan kita tinggal klik kanan, nanti ada new, lalu selanjutnya ke save file. Kita akan membuat terlebih dahulu line news. Nah, dengan tipenya berarti polygon. Nah, jangan lupa deskripsinya kita edit terlebih dulu menjadi WGS 184 karena tadi kita menggunakan WGS 184, lalu OK, lalu klik OK. Nah, kalau kayak gini kita namanya news underscore 1 ya, karena sudah ada terlebih dahulu berarti. Oke. Nah, nanti muncul line news. Nah, kita membuat lagi data vektor berupa jalan. Kita klik kanan, new, terus save file. Kita hapus terlebih dahulu. Jalan underscore lokal. Berarti tipenya adalah polyline. Nah, ini deskripsinya. Jangan lupa kita edit dengan WGS 1984. Nah, lalu OK. Setelah itu, OK. Nah, nanti akan muncul pada layers atau table of context. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu titik. Sama seperti pembuatan line news dan jalan. Kita di sini sudah ada filenya, tinggal klik kanan, lalu new. Setelah itu gunakan save file. Nah, kita hapus menjadi void. Karena kita akan membuat titik ya. Dikarenakan saya sudah ada di filenya atau di katalog filenya poin yang awal, nah saya menggunakan dengan poin 1. Nah, di sini dengan tipenya sama poin, ada poin. Nah, jangan lupa deskripsinya diubah menjadi WGS 1984 karena sama seperti yang tadi. Lalu klik OK. Nah, oke. Nah, setelah selesai, kita akan pergi ke mendigitasi suatu peta ini. Kita akan melihat mendigitasi suatu aliran dan hutan rawa. Nah, kita cari terlebih dahulu daerahnya. Nah, kita ambil daerah Desa Setiawargi. Nah, mendigitasi ini kita juga harus membuat data vektor di katalog. Nah, awalnya kita buka lagi
klik kanan, new, membuat save file. Namanya berarti bisa sungai. Berarti di sini tipenya polyline. Dengan deskripsinya jangan lupa kita menggunakan WGS 1984. Oke. Nah, sudah ada sungai. Pada table of contents sudah ada sungai. Nah, selanjutnya kita bisa klik kanan, edit visitor, lalu start editing. Apabila kita membuat suatu aliran sungai harus terlebih dahulu dari ketinggian yang tinggi, misalkan dari kontur yang terlebih dahulu ini ya guys. Yes. Nanti kita ke create picture di sebelah sini. Nah, muncul lalu klik sungai. Nanti berubah kursornya, lalu kita digitasi yang akan kita digitasi. Yang pertama sesuai dengan aliran sungainya. Sampai selesai ya. Nah, apabila sudah selesai, kita bisa klik kanan, finish, atau finish sketch, bisa. Kita finish sketch. Nah, apabila sudah kayak gini, kita bisa lihat di edit text. Nah, kita bisa melihat titik digitasi yang kita buat, ada berapa notes. Nah, kita di sini membuat 67 notes. Nah, kita ini setelah itu kita pergi ke editor, lalu kita save edit. Setelah itu kita stop editing. Nah, sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan membuat suatu line news, atau kita akan membuat new save file berupa sawah irigasi.
sawah underscore, karena ini tidak bisa spasi ya, jadinya pakai underscore. Irigasi. Jangan lupa berarti bentuk tipenya yaitu poligon. Jangan lupa kita deskripsinya berubah ke WGS 1984 karena tadi kita membuat land use, jalan lokal, sungai, dan poin menggunakan WGS 1984. Oke. Setelah itu oke. Nah, kita memulai. Nah, sudah ada kan? Setelah itu kita bisa langsung kalau bisa edit picture, start editing. Nah, setelah itu kita bisa ke create pictures dengan mengklik sawah irigasi. Nah, nanti kursornya akan berubah. Bisa kita akan mendigitasi sawah irigasi. Nah, apabila sudah selesai, kita ke finish sketch. Taruh dulu. Setelah itu, kita bisa melihat ke edit vertex. Nah, untuk melihat berapa notes yang kita buat, di sini, di edit sketch properties. Nah, pada pembuatan notes di sawah irigasi, kita menggunakan 28 notes atau 28 titik untuk membuat sawah irigasi. Nah, setelah selesai, kita ulangi yang sama ke editor, lalu save edit dulu. Setelah itu, stop editing. Nah, berarti sudah tersimpan ya petanya. Nah, segitu pembuatan tutorial georeferencing data vektor, pembuatan data vektor, dan digitasi pada peta. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.